Halo guys, ketemu lagi di Emi Film. Bagaimana kabar kalian? Gua selalu mendoakan kalian dan keluarga sehat selalu ya. Pada video kali ini gua akan ngebahas salah satu film seru yang berjudul The Wolf and the Lion tahun 2021. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang bermain piano bernama Alma. Hari itu ketika Alma harus fokus berlatih untuk kompetisi piano, dia justru terpukul atas meninggalnya kakek tercinta. Sepulang berlatih, Alma bersiap pergi ke bandara New York karena akan berkunjung ke rumah mendiang kakeknya itu di Kanada. Singkat waktu, Alma pun sampai di rumah kakeknya yang terletak di pulau pribadi dan berada di tengah hutan. Di sana, Alma disambut oleh Joe yang tak lain adalah ayah baptis Alma yang kemudian mengantarnya ke rumah mendiang sang kakek. Tiba di rumah, Alma melihat sekitar dan mulai mengenang kembali kehidupannya dulu bersama sang kakek. Sampai kemudian Joe memberikannya handycam berisi pesan yang dibuat sang kakek sebelum ia meninggal. Di sini Joe bertanya apakah Alma bisa tinggal lebih lama. Lantas Alma menolak karena dia harus pergi lagi ke New York dan harus mempersiapkan kompetisi pianonya. Joe mengerti hal itu dan pamit akan kembali lagi besok malamnya. Ketika hujan turun lebat, Alma mengambil handycam untuk melihat video yang dibuat sang kakek. Kakek mengungkapkan beberapa kalimat penyemangat dan juga mengenalkan teman barunya seekor serigala salju yang datang dari hutan. Di sisi lain, terlihat seorang pilot sedang berusaha mengendalikan pesawatnya yang terkena badai. Namun, gara-gara mesin tidak mau berfungsi dengan baik, alhasil pesawat yang mengangkut bayi singa Afrika itu pun jatuh di dekat tempat tinggal Alma. Alma yang melihat kejadian mengerikan itu sempat ingin mengeceknya, tapi batal gara-gara cuaca yang sangat buruk. Keesokan harinya, terlihat serigala salju teman mendiang sang kakek sedang berkeliling hutan untuk mencari makan. Tapi tiba-tiba serigala itu terkena jebakan yang dipasang oleh Ellie dan temannya yang notabene adalah seorang ilmuwan. Namun ketika tiba di sana, serigalanya sudah berhasil kabur. Di tempat lain, Alma keluar dari rumah untuk mengecek kecelakaan pesawat semalam. Di tengah jalan, ia malah bertemu dengan serigala salju yang sedang terjebak. Beruntung, Alma membawa pisau milik sang kakek sehingga dia bisa menolongnya. Dia juga tidak diserang oleh serigala tersebut karena Alma memakai jaket kakeknya yang langsung bisa dikenali. Lalu Alma pun bertemu dengan Ellie dan temannya. Ia marah karena dua orang itu sudah seenaknya berburu di pulau pribadi kakeknya. Walaupun pria itu sudah berusaha menjelaskan jika niatnya datang bukan untuk berburu, melainkan ingin menangkap serigala karena akan diteliti dan dilestarikan, Alma tetap mengusir mereka berdua. Singkat waktu, Alma sampai di lokasi kecelakaan pesawat. Di sana terlihat puing-puing pesawat hangus dan berserakan. Lalu ketika Alma berhenti di bawah pohon, tiba-tiba saja anak singa jatuh dari atas. Alma yang bingung mengapa ada anak singa di sana, akhirnya memutuskan untuk membawanya pulang. Tidak lama setelah Alma sampai rumah, serigala salju dan anaknya datang karena berusaha bersembunyi dari Ellie dan temannya yang masih terus berburu.
Alma yang tidak biasa dengan hal ini pun berusaha menghubungi Joe. Namun di waktu yang sama ternyata Joe datang ke rumahnya karena ingin memberikan walkie-talkie mengingat sinyal di wilayah tersebut sangatlah buruk. Lalu Alma langsung menunjukkan keberadaan dua hewan buas itu kepada Joe. Joe sendiri juga takut, tapi dia akan memanggil penjaga yang akan mengurus hewan-hewan tersebut. Tepat ketika Joe pulang, datang beberapa polisi hutan yang ingin memberitahu Alma tentang kecelakaan pesawat semalam. Selain memberitahu kondisi pilot, mereka mengatakan jika seekor bayi singa yang akan dikirim ke sirkus belum ditemukan. Dan mereka meminta Alma untuk segera melapor jika melihatnya. Mendengar hal itu, Alma pun terdiam. Setelah para polisi hutan itu pergi, Alma kembali masuk ke rumahnya. Di sana ia menemukan beberapa berkas milik kakek yang berisi penentangan tentang penganiayaan hewan sirkus. Dan ternyata kakeknya dulu sempat berkampanye mengenai masalah tersebut. Mengetahui hal itu, Alma buru-buru pergi menemui Joe untuk mengatakan jika dirinya akan tinggal lebih lama sampai hari kompetisi tiba. Dan untuk menenangkan Joe, Alma berbohong soal hewan-hewan di rumahnya. Dia bilang hewan itu sudah ia bereskan, jadi Joe tidak perlu khawatir. Jadi alasan Alma melakukan hal tersebut karena ia ingin melindungi mereka seperti apa yang kakeknya dulu lakukan. Kini keseharian Alma dihabiskan untuk bermain bersama si bayi singa dan serigala. Melihat mereka tumbuh dengan baik dan akur membuat Alma senang dan mulai sayang kepada hewan-hewan itu. You like my house? I'm enchanted. Tibalah hari kompetisi piano yang mengharuskan Alma meninggalkan mereka sendirian di rumah. Alma berusaha menunjukkan penampilan terbaik sampai akhirnya ia lolos masuk ke orkestra Amerika. Ibu serigala yang hari itu sedang mencari makan kembali diburu oleh Ellie dan temannya. Alhasil serigala itu berhasil ditangkap. Ketika kembali ke rumah kakeknya, Alma kaget rumahnya kini menjadi sangat berantakan. Alma yang bingung mulai mencari si ibu serigala di hutan. Namun sudah beberapa kali memanggil, ia tak kunjung kembali. Esok harinya kebohongan Alma harus terbongkar karena tiba-tiba Joe datang. Alma yang merasa bersalah pun berusaha untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dan niat baiknya untuk meneruskan kampanye kakeknya dulu. Awalnya Joe tidak setuju karena selain hewan-hewan itu buas, tempat ini juga bukan habitat mereka. Namun setelah Alma berusaha meyakinkan Joe, akhirnya pria tua itu membiarkan Alma merawat mereka. Di sini Joe juga diberitahu jika Alma sudah lolos dan berkesempatan ikut menjadi bagian orkestra di Amerika. Tapi sayangnya Alma menolak tawaran tersebut dan lebih memilih mengurus bayi-bayinya. Alma pun memberikan nama kepada mereka. Serigala diberi nama Mozart sedangkan singa diberi nama Dreamer. That's a good name, huh? Singkat cerita, musim dingin tiba. Alma dan Joe baru saja tiba setelah membeli beberapa daging untuk dimakan. Karena ukuran tubuh serigala dan singa sudah sangat besar, Alma sengaja membeli papan peringatan awas ada anjing galak agar tidak ada orang yang datang di sekitar rumahnya. Di sini Joe terlihat ketakutan melihat tubuh mereka sudah sangat besar. Alhasil ia memutuskan tidak bisa setiap hari menjenguknya dan meminta Alma berjanji untuk mengabarinya setiap hari.
You just send me updates every day. Hal itu pun dengan senang hati dilakukan oleh Alma. Setiap hari mereka berkomunikasi lewat walkie-talkie sembari melihat tumbuh kembang serigala dan singanya. Suatu hari hewan-hewan itu bermain terlalu jauh sehingga Alma pun harus mencari mereka karena sudah waktunya untuk makan siang. Di tempat lain ada seorang ibu dan anaknya yang sedang naik perahu. Anaknya itu tertarik dengan bunga-bunga di pulau milik Alma. Padahal ibunya sudah memperingati anak itu untuk tidak ke sana karena pulau itu adalah pulau pribadi. Tapi karena terus merengek, akhirnya ibunya pun membiarkannya. Beberapa saat setelah mereka selesai memetik bunga, Dreamer dan Mojad berlari mengejar mereka. Alma yang melihat hal itu pun berusaha menghentikan kedua hewannya. Tapi yang terjadi, Alma malah terjatuh dan pingsan terbentur batu. Joe yang khawatir karena Alma tak kunjung membalas pesannya dengan cepat pergi ke rumah Alma. Joe yang mendapati Alma tidak ada di rumah pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Hingga akhirnya Joe melihat Dreamer dan Mojad di samping danau dengan Alma yang sudah tergeletak tak berdaya. Lantas Joe meminta bantuan kepada polisi hutan untuk membawa Alma ke rumah sakit. Just east of the house. Di rumah sakit, dokter menyatakan Alma mengalami geger otak. Alma butuh waktu yang lama untuk bisa sembuh. Tapi Joe merasa bersalah karena telah memisahkan Alma dengan dua hewan kesayangannya. Di pusat konservasi, Ellie datang untuk mengambil Mojad untuk ia masukkan ke penangkarannya. Sedangkan Jack dan anaknya Rafa yang berasal dari sirkus datang juga karena ingin mengambil Dreamer. Ketika Jack sedang mengobrol dengan petugas, Rafa yang menyadari jika Dreamer sedang stres mencoba memutar musik miliknya. Ia berpikir jika hal itu bisa mengurangi stres yang kini sedang dirasakan oleh singa tersebut. Singkat cerita, kini Dreamer sudah sampai di lokasi sirkus milik Jack. Rafa juga kembali memutar lagunya dan sedikit demi sedikit mencoba dekat dengan Dreamer. Namun tiba-tiba Jack datang dan menyuruh Rafa untuk menghentikannya. Ternyata ia ingin menjinakkan Dreamer menggunakan obat lalu akan memotong kukunya demi keselamatan bersama. Kembali ke Alma yang kini sudah mulai pulih keadaannya. Setelah diberitahu oleh Joe jika kedua hewannya sudah dibawa ke pusat konservasi, Alma yang tadinya mau mengikhlaskan mereka tiba-tiba berubah pikiran. Ia nekat kabur dari rumah sakit dan meminta Joe menjemputnya untuk pergi bersama mengambil Dreamer dan Mojad di pusat konservasi. Baru saja sampai, salah satu petugas menyuruh Alma dan Joe pergi karena mereka tidak punya hak atas Dreamer dan Mojad. Alma yang tidak terima pun berusaha membela diri dan balik menyalahkan petugas. Tapi Joe yang tidak ingin masalah baru menyuruh Alma untuk pergi dan mencari solusi yang lain. Dan benar saja, Alma teringat dengan Ellie, ilmuwan yang berniat melestarikan serigala salju. Di hari itu juga, ia menghubungi Ellie dan berpura-pura sedang mencari serigala salju. Tapi sayang, Ellie mengenali suaranya yang akhirnya telepon pun dimatikan. Karena gagal menampakkan Mojad kembali, Alma memutuskan untuk berkunjung dari satu sirkus ke sirkus yang lain berharap bisa menemukan Dreamer. Sementara di penangkaran saat malam hari, Mojad dengan cerdasnya menggali tanah yang kemudian ia gunakan untuk melarikan diri.
Ellie menghubungi Alma yang kini sedang berusaha mencari Dreamer. Dia bertanya apakah Mojad datang kepadanya. Alma pun menjawab jika Mojad tidak datang kepadanya, melainkan dia pasti kini sedang mencari saudaranya yang tak lain adalah Dreamer. Dan memang benar dugaan Alma. Serigala itu kini sudah tiba di area sirkus dan berniat untuk menyelamatkan Dreamer. Awalnya singa itu tidak menggubris kedatangan Mojad gara-gara efek obat yang diberi oleh Jack. Ketika Jack dan Rafa datang, Mojad kemudian bersembunyi. Tepat ketika waktunya tiba, Mojad lari dan langsung menyerang Jack hingga dirinya dan Dreamer pun kini bisa bersama lagi. Di sini Jack dan Rafa memutuskan untuk mencarinya. Di tempat lain, Ellie datang ke rumah Alma untuk meminta pertolongan karena menurutnya hanya Alma yang bisa menemukan Mojad. Tapi karena caranya yang kurang sopan, Alma menjadi marah-marah dan terus mengoceh sehingga Ellie terpaksa harus menggunakan perahu milik Alma untuk pulang. And of course, you have the other ones. Namun sial, ternyata perahu itu kehabisan bensin yang memaksa Ellie kembali kepada Alma mengajaknya bekerja sama secara baik-baik. Di sini Ellie memberitahu Alma jika Dreamer juga kabur dari tempat sirkus. Berkat bantuan GPS yang dipasang kepada Mojad, Ellie bisa melacak keberadaan mereka berdua. Tapi karena di wilayah itu sinyal sangat buruk, jadi dia mengajak Alma untuk mencarinya bersama di titik koordinat terakhir. Kembali ke Mojad dan Dreamer yang diam-diam masuk ke sebuah toko karena mereka kelaparan. Ketika mereka mencari daging segar, petugas keamanan melihat keberadaan mereka yang akhirnya membuat orang-orang ketakutan. Berita tentang keberadaan mereka pun disiarkan agar semua orang bisa waspada. Terlihat para polisi sedang menyusuri hutan untuk menemukan hewan-hewan tersebut. Tapi ternyata mereka kurang cepat dengan Jack dan Rafa. Dengan senapan yang ia bawa, Jack berusaha membidik Dreamer dan membuatnya pingsan. Tapi tiba-tiba dari sisi yang lain Mojad datang untuk menghentikannya. Karena dosis yang ada pada obat itu terlalu kuat, Rafa pun disuruh sang ayah untuk mencabut jarum suntiknya. Lalu tanpa sepengetahuan dari Jack, diam-diam Rafa memasukkan sesuatu ke dalam mulut Mojad yang dia yakini bisa menyelamatkan serigala tersebut. Jack sudah berada di bar untuk beristirahat. Tapi tidak lama kemudian Alma dan Ellie datang karena pelacak Mojad berada di tempat tersebut yang ternyata kalung milik Mojad sengaja dibawa oleh Rafa. Jack yang tidak ingin berurusan dengan Alma dan Ellie pun berbohong dengan mengatakan jika kalung itu ia temukan di jalan. Tak lama Alma dan Ellie keluar, Rafa dengan cepat menemui mereka dan mengakui jika dirinya baru saja bertemu dengan Mojad dan mengantarkan mereka untuk menemuinya. Singkat cerita, ketika mereka sampai di hutan, Alma mulai pasrah karena ia tahu jika polisi akan menemukan mereka lebih dulu. Namun tiba-tiba Rafa mendapatkan ide yaitu dengan memutar musik yang biasa didengar oleh Dreamer lewat mobilnya. Ellie dan Alma berharap dua hewan buas itu bisa mendengarnya. Suaranya memang samar-samar, tapi ternyata Dreamer berhasil mendengarnya hingga ia pun berhasil bertemu dengan Alma. Alma yang paham dengan isyarat Dreamer meminta Ellie dan Rafa untuk menunggu di mobil
sedangkan dirinya akan mengikuti singa tersebut. Alma dituntun pergi ke gubuk miliknya dulu, yang di dalamnya sudah ada Mozart dengan keadaan yang lemah. Take refuge in my hut. Alma pun kemudian kembali lagi untuk memanggil Ellie dan Rafa. Tapi ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba Jack datang sambil menodongkan senapannya. Tapi beruntung Rafa perlahan bisa menyadarkan ayahnya itu dengan mengatakan jika apa yang selama ini ayah lakukan kepada para hewan sangat salah dan sama sekali tidak membuatnya senang. Beberapa saat setelah Rafa dan Jack pergi, para polisi datang. Hal itu pun membuat Alma menyuruh Ellie menemui Joe sedangkan dirinya akan pergi ke pohon ajaib. Ternyata pohon itu adalah jalan keluar yang dulu dibuat kakeknya yang kini ia gunakan lagi untuk membawa kabur Mozart dan Dreamer. Namun ketika mereka berhasil keluar dan sampai di tepi danau, Dreamer tidak mau ikut karena ia takut air. Alma sudah berusaha meyakinkan singa itu jika semua akan baik-baik saja. Namun nyatanya Dreamer lebih memilih mengorbankan dirinya ditembak para polisi dan membiarkan Mozart dan Alma pergi. Kini Alma dengan sangat terpaksa harus kabur hanya dengan Mozart. Sepanjang ia berenang hingga sampai di rumah, Alma hanya bisa pasrah karena mengetahui jika Dreamer kini sudah tewas. Tapi beberapa saat kemudian dari balik pepohonan, Dreamer datang dengan keadaan masih baik-baik saja. Entah apa yang sudah terjadi di dalam hutan sana, tapi nyatanya Dreamer masih bisa pulang dan bermain dengan saudaranya lagi. Setelah kejadian itu, Alma menjadikan pulau pribadinya sebagai tempat tinggal untuk Dreamer dan Mozart. Di depan banyak orang, Alma berkata, terlepas dari salah atau tidaknya dia merawat Dreamer dan Mozart, tapi Alma telah belajar banyak hal dari persahabatan mereka berdua. Dan film pun berakhir.